Shalom saudaraku, kembali lagi di acara kesayangan kita Live Study. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, berbicaralah kepada kami haus akan rahasia kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi saudaraku yang menyaksikan, mempelajari live study ini di pagi hari. Saya juga mengucapkan selamat siang dan selamat malam jika saudara menyaksikannya di siang atau di malam hari. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan pelajaran kita dari Injil Matius sekarang pasal yang ke-13. Kita sudah sampai di pasal yang ke-13. Pada kesempatan ini kita akan membahas mulai dari ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-43. Pertama-tama di sini Tuhan Yesus bicara tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Sama halnya seperti yang sebelumnya tentang perumpamaan tentang penabur. Perumpamaan lalang di antara gandum ini tidak perlu ditafsirkan macam-macam atau ribet. Kenapa? Sebab Tuhan sendiri menafsirkannya atau mengartikannya. Jadi kalau saudara lihat di Alkitab saudara, itu di ayat 24 sampai 30 Tuhan bicara perumpamaan lalang di antara gandum. Tetapi di ayat 31 sampai 33 Tuhan bicara dua perumpamaan lain dulu, biji sesawi dan ragi. Tetapi setelah itu ya, Tuhan pun menjelaskan kepada murid-muridnya di ayat yang ke-36 sampai 43. Jadi penjelasannya itu sudah ada langsung. Nah, perumpamaan lalang di antara gandum ini kita harus pahami dalam dua aspek. Aspek kekinian dan aspek keakanan atau yang akan datang. Sebab sejatinya konteks ayat dari Matius 13 ini bukan specifically bicara tentang akhir zaman saudara, atau zaman akhir atau tentang penghakiman. Tetapi juga berbicara tentang apa yang terjadi pada saat itu. Perumpamaan lalang dan gandum saudara ya, ada 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil. Yang pertama kalau kita lihat di sini di ayatnya yang ke-26. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang? Dari manakah lalang-lalang itu?" Nah, ayat 28 jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya bertumbuh bersama sampai waktu menuai," kata Alkitab. "Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai," bukan para hamba loh, para penuai, "kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Kalau saudara lihat di sini bahwa lalang dan gandum tumbuh bersama, artinya begitu dekatnya. Lalang dan gandum tumbuh bersama sampai Tuhan bilang jangan dicabut, nanti gandum bisa ikut tercabut. Artinya apa? Karena ini sudah tumbuh bersama sampai sulit dibedakan. Sampai sulit dibedakan. Tetapi pelajaran di sini pemilik ladang bilang begini, "Tunggu nanti sampai waktunya." Pemilik ladang menyuruh hamba-hambanya untuk menunggu. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari sini adalah kesabaran. Kesabaran, saudara, salah satu pekerjaan yang paling membosankan, yang paling tidak menyenangkan
adalah menunggu. Banyak orang maunya ditunggu tetapi gak mau menunggu. Dan apakah seseorang bisa menunggu atau tidak, itu kelihatan kesabarannya di situ. Dan dalam hal ini juga Tuhan mau kita belajar apa yang namanya sabar. Sebab untuk menjadi temperamental, untuk menjadi emosian, untuk menjadi seradak seruduk itu gampang, saudara. Tapi untuk menjadi sabar itu sulit. Sebab sabar itu pasti ketika sesuatu, gini, kapan sabar itu diperlukan? Ketika sesuatu terjadi di luar keinginan kita, di luar kemauan kita, maka disitulah kesabaran diperlukan. Kalau hal yang terjadi di dalam keinginan kita, kesabaran gak diperlukan. Tapi justru ketika di luar keinginan kita, kesabaran itu dibutuhkan. Ya, misalnya saudara menunggu istri yang lagi siap-siap mau pergi, biasanya kan kalau pria cepat, wanita lama. Atau mungkin ada yang terbalik juga saudara ya. Tapi pada umumnya wanita yang lama. Di sana kesabaran diuji loh. Atau saudara seorang pimpinan perusahaan, anak buah melakukan hal yang menjengkelkan, staf saudara melakukan yang menjengkelkan. Di situ kesabaran saudara juga diuji. Bisa gak tegas tanpa emosian? Ini kan dua hal yang berbeda. Sebab ketika kesabaran itu loss, yang muncul nanti pasti kedagingan. Sabar itu bukan berarti nurut. Sabar itu bukan berarti diem aja, enggak. Sabar itu adalah ketika sesuatu yang terjadi di luar ekspektasi kita, tetapi kita bisa berespon dengan benar tanpa dengan kedagingan, dan kita tetap bisa in control, kita tetap bisa mengendalikan diri kita bisa mengendalikan situasi itu sabar. Saya ulang lagi, sabar itu bukan blow on, beda saudara ya. Sabar sama blow on itu beda. Sabar tuh bukan diapain aja diem, sabar ya itu orang, ya itu blow on. Sabar itu ketika sesuatu terjadi di luar ekspektasi kita atau tidak semestinya, tapi kita tetap bisa in control. Yang pertama terhadap diri kita sendiri. Yang kedua terhadap keadaan. Sehingga apa yang keluar dari reaksi kita bukan berasal dari kedagingan. Kalau emosian kemudian banting-banting barang, berkata kasar, saya pastikan itu berasal dari kedagingan. Nah, kita lihat pelajaran yang kedua. Tadi saya katakan bahwa lalang dan gandum tumbuh bersama begitu dekat. Tuhan memang seakan membiarkan lalang dan gandum ini tumbuh bersama. Dan gandum pasti akan diganggu terus oleh lalang. Akan diganggu terus saudara oleh lalang. Nah, orang percaya itu bukan dipanggil, ingat ini, orang percaya bukan dipanggil untuk memisahkan diri dari dunia. Tetapi orang percaya dipanggil untuk berbaur, tetapi harus tetap memiliki value kerajaan yang sangat kuat. Jangan ketika gandum berbaur dengan lalang, gandumnya jadi lalang. Kita jadi ingat, kamu diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Ini pelajaran beberapa saat yang lalu. Tetap domba, tetapi memang inilah prinsip kerajaan Allah. Domba diutus ke tengah serigala. Lalang dan gandum dibiarkan tumbuh bersama. Coba saudara bisa lihat paralelnya gak? Artinya apa? Orang percaya tidak dipanggil untuk menjauhkan diri dari dunia. Tetapi memang Tuhan biarkan tumbuh bersama, biarkan membaur. Justru ketika malaikat mau memisahkan, Tuhan bilang, enggak, nanti biarinin. Tuh lihat ya.
Kalau saudara lihat, lalang itu, benih-benih yang baik itu, gandum itu adalah anak-anak kerajaan. Lalang anak-anak si jahat, benih-benih yang jahat. Pemisahannya bukan sekarang. Jadi saudara jangan berpikir kalau aku jadi orang Kristen, aku cuma mau berteman sama yang Kristen. Yang kalau ketemu, haleluya, shalom, puji Tuhan, hosana. Enggak. Justru saudara harus berbaur di lingkungan di mana saudara berada. Tetapi saudara harus tetap mempraktekkan value-value kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah tidak pernah bersifat eksklusif. Tetapi kerajaan itu adalah kerajaan yang inklusif. Artinya merangkul semua orang. Dan kitalah yang ditugaskan menjadi duta-duta. Menjadi ambasador. Menjadi perwakilan Tuhan. Nah, jadi saudara harus bisa menghayati ini. Saudara jadi dokter misalnya. Tetaplah berbaur di tengah-tengah lingkungan doktermu itu. Tanpa melihat ras, suku, dan agama. Aku Kristen, aku dokter Kristen. Aku cuma mau bergaul sama yang Kristen. Kalau non-Kristen, najis. Loh. Kalau caranya begitu, nanti banyak orang berpikir, aku tinggal di goa aja menyendiri. Jadi Tarsan. Aku betapa semedi di goa. Itu gak jadi rohani saudara. Percayalah. Saudara bisa menjadi berkat justru ketika saudara membaur di tengah-tengah lingkungan itu. Domba itu bisa menjadi efektif ketika diutus ke tengah-tengah serigala kalau dia sudah ada di tengah-tengah serigala. Kalau maunya di dalam kandang doang, kalau gak mau berbaur, ya dia gak bisa efektif saudara. Gimana bisa efektif? Jadi ingat ya, memisahkan diri dari dunia itu bukan panggilan Tuhan buat orang percaya. Atau duta besar yang diutus. Duta besar Indonesia diutus ke Singapura misalnya. Ya berbaurlah dengan masyarakat Singapura, tetapi dengan kebudayaan value bangsa Indonesia. Bukan sampai di Singapura, aku ngerem aja di kamar gak mau keluar. Aku gak mau tercemari. Najis tuh. Ini banyak orang salah kaprah. Ini banyak orang salah kaprah saudara ya. Jadi saya ulangi lagi. Orang percaya bukan dipanggil untuk memisahkan diri dari dunia. Tapi orang percaya dipanggil untuk berbaur. Tetapi harus punya value kerajaan yang sangat kuat. Kita tidak perlu heran saudara bila sekarang melihat kejahatan terjadi di mana-mana seakan Tuhan diam. Itu aspek kekinian. Sebab Tuhan memang biarkan bertumbuh bersama. Kan orang sering tanya, Tuhan kok kalau engkau ada, kenapa itu ada orang yang jahat? Kenapa itu ada yang begini? Kenapa ada yang begitu? Ya Tuhan memang biarkan. Seperti kata Alkitab sampai nanti lihat pada akhirnya. Ketika pemisahan itu terjadi, yang lalang tetap menjadi lalang akan dicampakkan kata Alkitab di ayat yang ke-42 ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Kalau sekarang saudara melihat orang jahat seakan enak-enak saja, santai-santai aja, santuy kalau kata orang zaman sekarang. Oh belum, memang pemisahan itu nanti. You mau jahat, you mau baik, pemisahan itu nanti, bukan sekarang. Belum kelihatan. Orang mau bikin zolim, mau bikin yang jahat, dia bisa santai. Breakfast makan bakmi sambil ngopi, seakan Tuhan tidak ada. Tapi ingat, nanti akan ada pemisahan, di sanalah terdapat ratap tangis dan kertak gigi. Lalu perumpamaan yang kedua yang kita bahas adalah perumpamaan biji sesawi. Ini ayatnya singkat sekali ya. Ayat yang ke-31, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu
lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Saudara, biji sesawi itu kira-kira garis tengahnya, garis tengah loh, bukan jari-jari, garis tengah. 1 milimeter, bayangin kecilnya tuh kayak apa ya. Jadi untuk 1 gram biji sesawi aja kira-kira dibutuhkan sekitar 725 sampai 760 butir untuk dapat 1 gram. Nah, Injil Markus menggambarkan bahwa biji sesawi adalah biji yang paling kecil dari semua benih. Injil Matius juga menggambarkannya, tadi digambarkan biji ini paling kecil dari semua jenis benih yang ada di muka bumi. Tapi tahukah saudara, biji sesawi itu kalau tumbuh yang tadi diameter cuma 1 mili, tapi tanaman sesawi ini kalau nanti tumbuh bisa 2 sampai 3 meter. Wow, hebat kan? Waktu jadi benih itu cuma 1 milimeter, tapi kalau tumbuh bisa 2,5 sampai 3 meter. Mau tahu makna pelajarannya apa? Perumpamaan biji sesawi mengajarkan bahwa orang percaya tidak perlu malu, dalam tanda petik, terhadap kecilnya, dalam tanda petik, ajaran Yesus pada saat itu. Ini kan Yesus sedang kasih tahu ke orang-orang dan murid-muridnya. Dan mereka saat itu bukan kaum mayoritas. Tapi Tuhan mau beritahu, kamu gak usah malu dengan dengan kecilnya, dalam tanda petik, secara kuantitas ajaran Yesus pada saat itu. Dan ini merupakan prinsip universal yang berlaku untuk orang Kristen di sepanjang zaman. Saudara tidak perlu malu dengan ajaran kekristenan yang dianggap aneh, minoritas dan lain sebagainya. Yang perlu dilakukan orang Kristen hanya satu, menabur benih yang kecil itu. Sebab ketika benih yang kecil itu tumbuh, saudara lihat ayat yang ke-32, memang benih itu kecil. Tetapi kalau dia sudah menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ketika hal yang kecil itu sudah bertumbuh, bisa membawa keteduhan. Ayat 32 tadi ya. Orang Kristen yang sudah dewasa itu seumpama biji sesawi yang sudah bertumbuh, pasti membawa keteduhan, saudara. Pasti membawa keteduhan. Pelajaran untuk kita hari ini gini, jangan menganggap remeh hal-hal kecil yang kita lakukan saat ini. Jangan remehkan hal-hal kecil yang kita lakukan dalam menghidupi firman. Mungkin remeh-temeh. Tadi kita di awal pelajaran lalang dan gandum sabar bosen. Ya mungkin itu hal kecil, tapi jangan dianggap kecil. Sebab itulah benih iman. Setiap bagian kecil firman Tuhan apapun yang saudara lakukan, itu bisa bertumbuh jadi besar. Dan bisa membawa keteduhan untuk banyak orang. Dan itu bisa menjadi benih iman dalam hidup kita. Jangan anggap remeh, saudara. Yuk belajar melakukan firman, menghidupi firman dari hal yang kecil setiap harinya. Dari saudara ketemu orang yang membutuhkan bantuan, saudara menolong sesuai kemampuan saudara, mungkin itu hal kecil. Tapi biasakan, saudara ya, biasakan. Perumpamaan terakhir, saya masih teruskan dulu. Bila perumpamaan biji sesawi ya menekankan pada pertumbuhan, maka perumpamaan terakhir, maka perumpamaan ragi itu bicara tentang pengaruh. Coba lihat. Hal kerajaan sorga itu ayat 33, seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruh adonannya. Tadi biji sesawi bicara pertumbuhan dari benih yang 1 mm bisa jadi 2,5 sampai 3 meter. Kalau ragi ini bicara pengaruh.
Kesamaan dari kedua perumpamaan ini adalah pada awalnya sama-sama dalam tanda petik tidak masuk hitungan. Ya ini kan seumpama ragi yang diambil seorang perempuan. Ragi diambilnya tuh gak banyak, dan itu kalau biji sesawi sangat kecil, ragi itu juga jumlahnya jauh lebih sedikit daripada adonan itu sendiri. 3 sukat itu saudara ya kira-kira bisa untuk 50 kilo roti. Kurang lebih untuk 40 roti tawar yang ukuran besar. Itu bisa cukup untuk kasih makan 100 sampai 150 orang. Ingat, jangan remehkan hal yang kecil. Kalau biji sesawi dari kecil bisa melahirkan keteduhan, bisa menjadi benih iman. Kalau ragi ini bicara pengaruh, ingat garam. Karena ragi yang diambil pasti jauh lebih sedikit daripada adonan. Ini prinsipnya sama seperti apa? Garam yang dulu kita belajar. Ya kan, kalau saudara, garam itu jumlahnya pasti jauh lebih sedikit dengan sop yang kita taruh. Kan nggak mungkin. Oke ya, saya masak sop 1 panci, jadi garamnya 1 panci. Buset, nggak ada yang bisa makan saudara ya. Jangankan 1 panci, seperempat panci aja kita udah nggak bisa makan. Jumlahnya jauh lebih sedikit. Paling mungkin cuma 1-2%. Nah, tapi itulah sifat kerajaan Allah, bicara pengaruh. Bicara pengaruh. Kenapa Yesus menggunakan ragi? Sebab pada masa itu ragi seringkali dijadikan pengandaian hal-hal yang negatif ya. Kan pada masa itu ragi itu sering jadi pengandaian negatif, makanya ada ragi orang Farisi, tapi kok Yesus tetap pakai. Nah, Yesus menggunakan itu karena sifat ragi ini kecil dan halus. Meskipun kecil dan halus, tapi kalau diaduk ke dalam tepung, pengaruhnya akan terlihat sebab bisa mengkamirkan seluruh adonan. Jadi ragi ini bicara kuasa dinamis kerajaan Allah yang walaupun pada awalnya nampak sedikit dan tersembunyi, tapi bisa mempengaruhi seluruh dunia. Bukankah kekristenan dimulai dari Yesus memanggil 12 orang, kemudian berlanjut pada peristiwa Pentakosta di loteng Yerusalem, tetapi sekarang kekristenan bisa tersebar sampai ke ujung-ujung bumi. So, tugas kita menjadi ragi. Mungkin saudara cuma orang Kristen sendirian di kantormu. Mungkin saudara cuma 2-3 di tempat saudara kerja. Dan yang lainnya adalah bukan orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus. Tapi pastikan saudara harus menjadi ragi yang mengkamirkan tempat di mana saudara bekerja. Atau saudara beraktivitas. Kekristenan tanpa pengaruh adalah garam yang hambar. Kalau orang Kristen hanya jago kebaktian, hanya akan jadi jagoan kandang dan tidak bisa mengkamirkan dunia ini. Jadi kata kunci dari perumpamaan biji sesawi dan ragi adalah tersembunyi tetapi berpengaruh. Tidak terlihat kecil halus, tapi pengaruhnya luar biasa. Ya. Jangan meremehkan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan sama sesama. Sebab mungkin hal kecil itu bisa berdampak besar dalam hidup mereka, saudara ya. Nah, ayat 34, ayat 35 sebagai penutup. Di sini dikatakan Yesus menyampaikan segala sesuatu dengan perumpamaan. Bukan dengan tujuan iseng main teka-teki ya. Tetapi justru perumpamaan itu mudah dimengerti. Ya, seringkali kita pun kalau diterangkan dengan perumpamaan gampang nangkepnya, lebih mudeng, ada analoginya. Ya. Oke saudaraku, terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa di program Live Study minggu depan. Di jam dan waktu yang sama, mari kita berdoa. Bapa, kami mau menjadi biji sesawi dan ragi, di mana tersembunyi tetapi berpengaruh, di mana kami harus bisa mengkamirkan lingkungan di mana kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami yang menyaksikan live study ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di program selanjutnya live study. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you all. Tuhan memberkati.